Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Oke guys, sebelum kita masuk ke recap episode 5 dari drama Korea The Killing Floors, kita akan membahas dulu sebelumnya di episode 4 ada adegan yang lupa dimasukkan di video kemarin, yaitu di mana wanita yang dianiaya oleh Lee Min So itu menjual jam tangan yang Lee Min So lempar kepadanya di suatu toko. Wanita itu adalah seorang artis atau selebriti. Lalu Min Ji Young datang dan menampar wanita itu, menyuruh anak buahnya atau sekretarisnya untuk menutup tokonya. Lalu Min Ji Young memberikan beberapa barang mewah pada artis itu. Akan tetapi ternyata itu belum cukup untuk menutup mulutnya. Lalu artis itu meminta lebih. Min Ji Young akhirnya menyuruh sekretarisnya untuk melakukan sesuatu pada wanita itu. Entah apa yang dilakukan oleh sekretarisnya itu pada artis yang telah menjadi korban dari Lee Min So. Oke, kita masuk ke episode 5. Video sebelumnya, Mimin mengatakan jika malam hari, ternyata itu subuh hari guys, atau pagi buta. Kwon Sok Jo dibebaskan dengan dipasangkan gelang narapidana agar bisa selalu dipantau dengan smartwatch oleh Jo Hyun maupun terus dalam pengawasan sipir Park Chul Min. Lalu mereka bertiga pun pergi ke markas. Di sisi lain, ada Kim Woo Chan dan rekannya memasang CCTV yang dipagari. Semua bagian dari ruangan yang akan ditempati oleh Kwon Sok Jo tak luput diberikan CCTV di setiap sudutnya. Kim Jo Dan memantau semua CCTV dari ruangan markas, memeriksa volume suara agar terdengar jelas. Lalu Woo Chan menanyakan lokasi Kwon Sok Jo sekarang pada Jo Dan. Lalu Jo Dan melaporkannya pada Kim Woo Chan jika lokasi Kwon Sok Jo sama dengan lokasi Letnan Jo Hyun sesuai dengan jam pintarnya. Beralih pada Kwon Sok Jo yang sedang dalam perjalanan menuju markas. Kim Jo Dan memberikan pesan lewat smartwatch jika mereka sudah siap pada Jo Hyun. Lalu Kim Woo Chan menelponnya agar Jo Hyun tetap waspada terutama pada Kwon. Woo Chan menutup teleponnya. Kwon Sok Jo melihat Jo Hyun yang memegang belakang telinganya. Di markas sebelum kedatangan Kwon Sok Jo, mereka menyelidiki melalui kamera CCTV penyerangan yang ada di rumah Kwon Sok Jo waktu itu. Penyerang itu diduga ahli bela diri dan juga membunuh. Rekan Kim Woo Chan kembali melakukan penyelidikan tentang kurir yang membawa pesan sebelum terjadinya pemilihan eksekusi berikutnya. Kim Woo Chan dan Yoo Jung Hwan bersiap menyambut kedatangan Kwon Sok Jo. Woo Chan meledeki atasannya itu jika atasannya gugup, karena pada akhirnya polisi meminta bantuan pada penjahat. Karena jika hal ini terungkap, akan terjadi kegemparan di masyarakat. Lalu Jung Hwan mengatakan jika setiap terlibat dengan Kim Woo Chan, semuanya tidak berjalan lancar. Mobil itu datang. Jo Hyun memberikan salam, lalu Woo Chan menyarankan sepertinya Jung Hwan harus berjabat tangan pada Kwon Sok Jo. Tapi pria itu memilih tidak dan menghindar. Lalu Kim Woo Chan menyuruh Jo Hyun untuk kembali bekerja dan biarlah Kwon Sok Jo yang membawanya ke ruang isolasi. Lalu Jo Hyun pergi. Park Chul Min membuka pintu mobil, Kwon Sok Jo pun keluar dari mobil dan berhadapan langsung dengan Kim Woo Chan. Kwon Sok Jo mengatakan senang bertemu dengan Kim Woo Chan. Pria itu dibawa ke ruang isolasi. Di ruang isolasi, Kwon melihat sudah disiapkan mapping untuk mencari target selanjutnya korban dari Get Out. Dari speaker terdengar suara Kim Jo Dan mengatakan jika Park Chul Min sudah disiapkan ruangannya di sebelah Kwon Sok Jo. Kim Jo Dan memperkenalkan diri lewat speaker kepada Kwon. Jo Dan mengatakan jika ia terkesan oleh kuliah etika hukum yang pernah Kwon Sok Jo berikan di kampusnya dan ia mengatakan karena ia ditangkap karena meretas, kata Kim Jo Dan kepada Kwon Sok Jo. Lalu Kwon Sok Jo hanya tersenyum dan Jo Dan mengatakan tidak ada titik buta di setiap ruangan karena Kwon Sok Jo akan selalu diawasi. Kim Woo Chan melanjutkan, jika sampai ada yang tahu, maka grasi khusus Kwon Sok Jo akan dibatalkan. Just info guys, grasi itu adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada seorang terpidana. Kwon meminta Jo Hyun yang bekerja padanya. Ia tidak akan berbicara atau bekerja dengan siapapun kecuali dengan Jo Hyun. Tentunya Kim Woo Chan kesal dengan keinginan Kwon Sok Jo. Lalu Kwon Sok Jo mengatakan jika tidak, ia akan merelakan grasi dan kembali ke penjara. Kim Woo Chan pun terlihat kesal di sini. Lalu Kwon melanjutkan jika Woo Chan tidak berubah.
Perkataan Getal mengingatkan pada Kim Woo-chan ketika mengatakan keadilan sangat rasional. Orang yang Kwon kenal yang paling mungkin menjadi Getal adalah Kim Woo-chan, kata Kwon Sok-jo. Entah kenapa Kim Woo-chan kesal dengan pernyataan dari Kwon Sok-jo dan ia membanting pintu. Lalu perkataan Kwon Sok-jo ini terngiang-ngiang di benaknya, membuat dia makin kesal. Adegan ini cukup mencurigakan ya guys. Lalu besoknya di markas mereka rapat mempersempit target dari Getal berikutnya. Jika kemungkinan besar Getal itu mengincar militer sebagai target. Ada beberapa kasus pelecehan di kemiliteran. Polisi mempersempitnya dengan memasangkan gelang deteksi setiap dari residivis. Ada Park Dae-wong, kasus pelecehan petugas wanita. Kang Sun, kasus pelecehan seksual pada rekrut pria. Oh Gyun, kasus pencabulan dan penyerangan. Setelah dipersempit, akhirnya ada 13 target. Lalu ada 2 target yang sepertinya tidak diketahui identitas wajahnya. Polisi menghubungi mereka satu persatu untuk memastikan perlindungan kepada mereka dari Getal. Di rumah sakit ada Dr. Oh Jung Ho yang hendak masuk lift. Akan tetapi ada seorang bapak-bapak menghampirinya dan mengamuk kepadanya mengenai putrinya. Karena Dr. Oh tidak mau image-nya buruk, ia seolah bersikap baik pada bapak itu yang sedang mabuk. Lalu ia membawa bapak itu, ternyata ia membawanya ke kamar mandi dan menyiramnya dengan air sambil tertawa. Lalu ia menuju ke ruangannya. Di ruangannya ia membuka laptopnya dan masuk ke akun Photobox. Pada aplikasi itu dia menyimpan video-video wanita yang direkam diam-diam untuk koleksinya. Lalu dia menjualnya di aplikasi gelap yang bernama Loki. Ia menjual video-video itu pada website atau aplikasi itu. Sebelumnya ternyata ada teman-temannya juga yang sesama militer dulu yang mengancamnya akan menyebarkan aibnya. Jadi Dr. Oh selalu mengirimkan uang pada teman-temannya itu agar rahasianya aman. Dr. Oh dipanggil oleh perawat karena ada pasien yang membutuhkannya. Lalu ia pergi. Laptop yang ia tinggalkan bergerak sendiri. Sepertinya aplikasi Loki ini juga sejenis aplikasi remote desktop atau bisa disebut RDP. Remote Desktop Protocol, yaitu protokol yang menghubungkan komputer satu dan yang lainnya dari jarak jauh. Jadi memungkinkan pengguna menyalakan, mematikan, dan mengendalikan sepenuhnya akses komputernya dimanapun dia berada dengan cara remote. Nah, sepertinya aplikasi ini berfungsi seperti itu, aplikasi Loki, sehingga si Getal bisa mengakses komputer atau smartphone para target dari jarak jauh. Lalu di ruang pers ada Cha Do-hee yang menunggu informasi selanjutnya target dari Getal. Ia mengirimkan pesan pada Getal, akan tetapi pesannya gagal terkirim. Lalu ia pun kesal. Beralih di sekolah ada Ji-hoon sedang menelepon seseorang menggunakan earpod dan ia mengatakan akan segera pulang. Lalu Jo-min tiba-tiba ada di hadapannya dan mengatakan jika ia akan menemaninya sebagai bentuk tanggung jawab atas kejadian waktu itu. Lalu di rumah sakit Sohyeon, Jo-in dan Ji-hoon sampai di sana. Si Ji-hoon lupa jika neneknya menitipkan sandwich tanpa ham. Lalu Jo-min berinisiatif yang membelikannya dan ia pun pergi. Lalu Ji-hoon melanjutkan percakapannya lagi di ponselnya. Lalu ada seseorang yang mengendarai motor dengan cepat menuju rumah sakit dan sepertinya itu adalah seorang kurir. Beralih di markas, di ruang isolasi, Kwon Sok-jo dan Jo-hyun mencari data orang-orang yang berhubungan dengan Kwon Sok-jo di sidang 8 tahun lalu 27 Januari 2016. Di mana di situ ada John Muyol, polisi Mahkamah Agung, ada Kim Woo-chan juga, ada Choi Jin-soo juga sebagai detektif. Lalu Jo-hyun melewatkan Jin-soo karena ia pikir Choi Jin-soo itu tidak mungkin adalah Getal karena dia tidak mengenal Kwon secara pribadi. Lalu ada orang tua Byun Woo-taek yang sudah meninggal saat tahun itu juga. Kwon Sok-jo menceritakan jika orang tua Byun itu sangat baik dan dekat dengannya dahulu. Orang tuanya adalah sopir dan pelayan di rumah seorang anggota dewan yang baru terpilih, yaitu Min Ji-young. Seluruh keluarga Byun itu tinggal di rumah Min Ji-young. Anak bungsu Min Ji-young lemah dan Byun Woo-taek selalu membawakan tasnya dan sering melihat mereka bersama. Di sini Kwon Sok-jo mengatakan anak bungsu, berarti kemungkinan besar Min Ji-young mungkin juga punya anak yang lain, bukan anak bungsu, anak pertamanya mungkin. Lalu adegan pun beralih pada Lee Min-so yang tidur di kamar ibunya. Di sini sangat terlihat jelas Min sangat memanjakan anaknya yang sudah dewasa. Mungkin karena ini makanya Min-so berbuat seenaknya. Gadis yang dia siksa itu sudah diurus oleh ibunya. Jadi Min Ji-young ini memberikan kasih sayang yang berlebihan pada anaknya, menutupi keburukan anaknya dengan menjadikan orang lain kambing hitam.
Di percakapan ini, Lee Min So mengatakan pada Min Ji Young jika detektif Kim Woo Chan adalah orang yang sangat seru seperti kecoa. Tampaknya dia tidak bisa dibunuh, kata si Lee Min So. Apakah aku harus berteman dengannya? Katanya. Lalu si Lee Min So beranjak pergi dan mengatakan pada ibunya jika baru kali ini ia bisa bermain-main. Min So sempat terhenti saat keluar pintu, membuat ibunya khawatir. Tetapi ia mengatakan jika ia baik-baik saja. Getal beraksi kembali. Ia mengumumkan target berikutnya adalah Kapten Oh. Kebiasaan kekerasan seksual di militer menyebabkan Letnan Lim bunuh diri. Akan tetapi kali ini ia tidak mengumumkan identitas dan nama asli dari target karena yang terakhir menyebabkan kekacauan bagi dia, polisi, dan masyarakat. Polisi bergegas mencari tahu siapa identitas sebenarnya Kapten Oh. Lalu ada pria yang menelepon mengaku jika ia berpikir target selanjutnya pemilihan eksekusi itu adalah dia. Pria ini bernama Oh Gyung Pyo. Kim Jo-dan mengatakan jika pria ini salah satu dari pria yang tidak ditemukan identitasnya. Dia mengatakan jika ia juga menerima paket foto-foto Letnan Lim yang diambil. Mereka semua, polisi, bergegas menuju lokasi Oh Gyung Pyo. Kim Jo-dan melacak lokasi alamatnya dan berada di gereja Ansan, dan orang itu adalah seorang pendeta, katanya. Kim Woo Chan menghubungi Jo Hyun agar membawa Kwon ke lokasi di mana target berada, karena diduga Getal ada di sana. Dr. Oh melihat pengumuman dan cerita yang dijabarkan dan ia panik masuk ke ruangannya sendiri untuk melindungi diri dari Getal. Saat ia ingin mengunci pintu, lalu tiba-tiba ada Ji Hoon yang ingin masuk ke ruangannya. Ji Hoon dibawa masuk oleh Dr. Oh karena diduga ia mata-mata dari Getal menurut pemikiran si Dr. Oh. Lalu Ji Hoon sepertinya mengirimkan pesan pada seseorang. Dr. Oh yang curiga padanya menghantam Ji Hoon dengan kursi. Ji Hoon pun terluka. Di sisi lain, ada Yu Jung Hwan dan Ah Gyun Chul yang mengatakan jika memang Kim Woo Chan berhasil memecahkan kasus ini, akan tetapi mereka bertiga yaitu Kwon Sok Jo, Kim Woo Chan, dan Min Ji Young berhubungan dengan kasus 8 tahun yang lalu. 1 jam telah berlalu. Nama asli Kapten Oh akhirnya diumumkan. Nama aslinya adalah Oh Jung Ho, terungkap ke media. Semua yang bekerja di rumah sakit itu pun terkejut. Lalu Jo Hyun datang bersama dengan Kwon Sok Jo dan Park Chul Min ke rumah sakit itu karena si Jo Hyun berpikir sepertinya lokasi targetnya itu bukan di gereja tetapi di rumah sakit berdasarkan data-data yang ia punya. Lalu Jo Hyun menggedor pintu di mana Dr. Oh berada. Untuk meyakinkannya, ia mengecek seluruh orang yang berada di dekat pintu itu. Pemilihan berakhir dengan eksekusi Kapten Oh. Kwon memperhatikan sekitar yang ia kenal. Ia mengatakan pada Jo Hyun jika ada kurir yang ia kenal, di mana kurir itu adalah kurir yang biasa mengantarkan paket ketika mendiang Konare masih hidup. Jo Hyun mengejar kurir itu. Park Chul Min mengambil box yang ada di kolong kursi kurir itu, lalu Kwon berteriak, "Jangan dibuka!" Park Chul Min terkejut dan box itu meledak, membuat huru-hara di ruangan itu. Kwon berusaha kabur. Dr. Oh semakin panik dan meyakinkan polisi jika dia adalah Kapten Oh yang asli agar dapat perlindungan. Kim Woo Chan yang sedang terhubung dengan 2 ponsel yang menghubungi Dr. Oh dan Oh Gyun Pyo. Lalu Oh Gyung Pyo menjabarkan keburukan yang dilakukan Kapten Oh. Ia mengaku jika ia adalah Kapten Oh, tetapi Dr. Oh mengatakan jika ialah Kapten Oh. Saat para polisi sampai di gereja, ternyata itu suara dan sinyal tipuan. Kim Woo Chan mengatakan pada Oh Gyung Pyo jika ia bukanlah Kapten Oh. Lalu pria yang mengaku Kapten Oh itu pergi menuju lokasi di mana tempat Dr. Oh berada untuk mengeksekusinya, karena identitas Kapten Oh kan sudah diumumkan. Lalu Kim Woo Chan pun juga bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, Jo Hyun mengejar kurir yang menaruh kotak bom. Lalu Jo Hyun berkelahi dengan pria kurir itu. Kwon Sok Jo berhasil melepaskan pelacaknya dan sepertinya menuju Jo Hyun berada. Dan Jo Hyun terjatuh dan ia akan dihantam oleh tabung oksigen oleh kurir itu. Lalu di luar rumah sakit ada Lee Min So yang sedang menyadap percakapan polisi dan juga keadaan yang ada di sana. Lalu dia mengatakan apa yang akan dilakukan profesor kebanggaannya ini. Apakah Lee Min So ini Getal ataukah dia hanya dimanfaatkan oleh Getal?